Pemirsa, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden pesimis penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Kita lihat hasil dari polling. Dengan pertanyaan apakah penyelenggara pemilu akan netral dan profesional, jawabannya 70% mengatakan tidak dan 30% sisanya mengatakan iya. Ya, Prof. Valina, bagaimana Anda mengomentari hasil polling yang ternyata responden ini pesimis loh. Penyelenggara pemilu akan netral dan juga profesional. Prof. Valina kan pernah di KPU, pernah di DKPP, seperti itu tanggapannya. Pak Hamid juga pernah di KPU. Oke, kita mulai dari sama-sama dulu. Reuni ya. 20 tahun yang lalu. Iya. Oke, kita mulai dari Prof. Valina terlebih dahulu. Ya, saya memberi catatan khusus ini ya mengenai hasil survei sederhana ini. Yang memotret mengenai ketidakpercayaan masyarakat. Betul. Bahwa pemilu ini penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Dan 70% tadi hasilnya. Nah, ini berita yang tidak baik menurut saya, dan kalau mau diambil sisi positifnya, ini menjadi masukan dan tantangan ya bagi penyelenggara pemilu untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa netral dan profesional. Sebab kalau tidak, seperti tadi dikatakan oleh Pak Hamid dan Prof. Hamid, Prof ya, panggilnya Prof kan, bukan Pak Hamid, Prof. Hamid dan Prof. Ibnu tadi kan sudah menyinggung ya mengenai betapa bahayanya buat kita begitu untuk Indonesia apabila pemilu ini tidak jujur dan adil. Atau curang gitu ya, manipulatif, sehingga hasilnya tidak dipercaya oleh masyarakat, dan kalau tidak dipercaya kan menjadi tidak legitimate mereka yang terpilih, baik itu anggota parlemen maupun presiden dan wakil presiden terpilih, dan itu berbahaya untuk kedepannya untuk kita semua karena bisa menyebabkan menurunnya ya soliditas dalam masyarakat kita gitu. Nah, yang kedua saya kira memang ini menjadi masalah kita, masalah besar ya buat penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya untuk penghitungan suara atau counting, vote counting itu. Karena kita masih manual. Jadi penghitungan suaranya berjenjang ya, dari TPS ke PPK, ke kabupaten kota, kemudian provinsi, baru ke pusat tabulasi nasional Jakarta di kantor KPU itu. Itu memerlukan waktu sekitar 30 hari, 1 bulan, kita baru tahu hasilnya. Gitu. Sementara pada pihak lain, sekarang ini sebelum hari pemungutan penghitungan suara, sudah banyak survei-survei, terutama untuk yang capres-cawapres ya. Padahal survei itu kan belum dapat kita pegang ya untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya, pendapat masyarakat sesungguhnya. Sebab tadi kan Prof. Ibnu mengatakan itu survei itu hanya data sewaktu. Data sewaktu dan 12 hari gitu ya. Kira-kira 12 hari. Nah, kadang-kadang ini kan dipegang menjadi acuan ya. Nanti kalau mereka yang kemudian tidak muncul sebagai pemenang mengatakan, oh survei saya selalu di atas, kok sekarang kok. Nah ini menurut saya adalah ke depan saya kira mesti harus ada reformasi teknis penyelenggaraan pemiluan, terutama untuk pemungutan penghitungan suara, khusus counting vote itu, penghitungan suara. Kayaknya sudah nggak bisa lagi manual, kita mesti menggunakan teknologi informasi ke depannya ini, supaya suara pemenang itu mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.